Bapak Ibu, ini adalah penilaian kinerja KPI berdasarkan Dirjen 10 tahun 2023. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Ya, luar biasa sekali pagi ini ya Bapak dan Ibu. Sebagai informasi di awal, kegiatan ini digagas ya teman-teman di kita namakan grupnya Sharing Safety Community, jadi komunitas teman-teman praktisi. Jadi ini hanya grup, bukan grup yang menunjukkan sebuah organisasi. Jadi kami tidak ada strukturnya, hanya grup untuk mengumpulkan teman-teman praktisi agar bisa berbagi dari pengetahuan dan pengalaman di kegiatan keselamatan secara umum. Nah, hanya saat ini anggota grup lebih banyak di sektor pertambangan, tapi tidak menutup juga anggota yang di luar sektor. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai, kita akan mulai dulu dengan berdoa. Apa yang kita jalankan tentunya sesuai dengan rencana dan bermanfaat semua. Berdoa, angkat banyak masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Husni, lengkapnya Husni Syah. Menyampaikan terlebih dahulu sekilas terkait dengan narasumber kita. Ya. Sedangkan jauh sama Mas Dedi dari ujung timur Indonesia. Jadi narasumber kita hari ini, pagi hari ini, seperti yang saya sampaikan, didatangkan dari bagian timur Indonesia. Nama beliau adalah Pak ST MKes. Kemudian beliau terakhir saat ini berpendidikan di S2 di Undip, Magister KM. Ya, saat ini beliau bekerja di Freeport ya, sebagai Mining Safety Division. Kemudian beliau juga seorang asesor POP, POM, ya. Kemudian juga tergabung di LSP PIM, beberapa sertifikat yang sudah dimiliki beliau dari mulai POU, kemudian KKMI 3 tenaga pelatihan, kemudian KKMI 4 serta asesor. Ya. Nanti lebih detail beberapa seri beliau akan disampaikan di sesi depan oleh Pak Bedi. Ya. Baik, itu sekilas narasumber yang akan nanti menyampaikan di ke depan. Namun sebelum ke narasumber yang akan memberikan penyampaian, saya akan memperkenalkan dulu Mas Dedi dan mempersilahkan Mas Dedi untuk menyampaikan latar belakang daripada kegiatan hari ini. Mas Dedi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, salam selamat buat kita semuanya, teman-teman semuanya, para praktisi safety yang terima kasih sudah berkenan hadir untuk undangan kami. Jadi, Safety Sharing Community ini tidak ada struktur yang seperti disampaikan Kang Husni tadi. 2016 kami sering ngobrol ya dengan Kang Husni, kemudian ada ide sampai saat ini kami masih aktif untuk saling berbagi. Kemudian mungkin juga kami ke teman-teman di forum ini juga suatu saat nanti teman-teman juga bisa berbagi dengan keilmuan yang teman-teman miliki, ataupun teman-teman nanti ada ide yang lain. Sampai saat ini kami sedang mengumpulkan
satu dijadi terkait dengan safety ya, baik itu jurnal maupun materi training ataupun buku-buku yang sedang kami kolek. Next program kami untuk sharing safety community ini nanti kita akan bikin virtual library. Kemudian di SSC ini dari ini tidak ada struktural, memang kami tidak ada sebuah organisasi yang terstruktur, tetapi kami masing-masing untuk berbagi dengan teman-teman. Kanalisasi sebuah ilmu kepada teman-teman semuanya adalah kegiatan yang mulia. Itu awal kami membuat satu grup seperti ini. Ini mungkin yang kesekian kali ya untuk melakukan sharing. Pernah kita juga lakukan sharing yang secara daring di tempatnya Kang Husni waktu itu ya. Berawal dari sharing yang bukan online ya, pada saat itu belum ada COVID di 2016. Kemudian ada satu kali kita melakukan sharing lagi, kemudian di beberapa momen kita juga melakukan sharing. Dan ini adalah sharing yang kesekian kali, dan harapannya juga akan ada sharing-sharing yang lain dari teman-teman yang hadir ini suatu saat juga bisa berkontribusi untuk membantu kami terkait dengan keselamatan. Nah, saat ini juga sudah hadir Pak Francisco Novento. Ini juga kami pada saat beberapa hari yang lalu kami tidak sengaja bertemu dengan beliau, dan kami meminta beliau, menodong beliau untuk berbagi. Jadi mungkin nanti juga teman-teman yang ada di sini kami akan todong sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, Pak Ian juga nanti juga akan kita todong yang saat ini sudah ada hadir di sini, atau ada teman-teman yang lain terkait dengan operasionalnya masing-masing atau best practice-nya masing-masing. Mungkin itu saja teman-teman. Saya berharap teman-teman yang hadir hari ini bisa membantu kami untuk saling berbagi. Bagaimanapun menyelamatkan seseorang itu adalah menyelamatkan satu orang di tempat kerja kita sama dengan menyelamatkan manusia. Itu prinsip yang terus harus kita bagi. Semua keilmuan safety bisa dibagi tanpa ada hak cipta, karena menyelamatkan orang tidak ada hak ciptanya. Terima kasih Kang Husni, selamat menggali ilmu dari Pak Franciscus Novento. Kemudian hari ini juga nanti pemandunya juga luar biasa, seorang YouTuber yang sudah kita kenal bersama-sama. Terima kasih Kang Husni, selamat untuk belajar, selamat untuk menggali apa yang akan dibagi oleh Pak Franciscus Novento. Kami ke Kang Husni. Baik, terima kasih Kang Dedi, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sharing dari Bapak Franciscus Novento, dipandu oleh salah satu praktisi juga, dan tadi di-spill sedikit Dedi, beliau seorang YouTuber dan kontennya terkait dengan keselamatan ya. Bisa berusaha belajar juga dengan beliau. Baik, untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, saya serahkan ke Mas Christian untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih, silakan Mas Christian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Ibu dan rekan semuanya, terkhusus Bang Dedi yang selaku promotor acara dan Kang Husni selaku MC gitu ya. Perlu kami sampaikan perkenalan dulu, nama saya Ikan Wijayanto, bisa dipanggil Ian. Kali ini saya ditugaskan Kang Dedi untuk memandu dan memoderasi ya jalannya sesi sharing session ini yang akan disampaikan oleh Pak Fendi Novento. Perlu kami sampaikan sebelum kita mengawali, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Magelang, jangan lupa beli getuk trio. Sabtu yang tenang, kita belajar bersama, mengikuti sharing session bersama Pak Fendi Novento. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya di area pertambangan, ini karakteristiknya adalah padat karya, padat modal, padat risiko, dan padat teknologi. Tentunya untuk memaintain tambang perlu seni tersendiri dari para pelaku bisnis, praktisi K3, operation, maintenance, dan seluruh
penanggung jawab proses gitu ya. Nah, tentunya dari hal ini kita perlu membuat skenario yang cakep karena ini adalah gambaran ya. Makro proses bisnis di tambang, ada aspek maintenance, construction, kemudian electrician sama kompleksitas tambang. Ini tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi ya. Jika kita gagal, maka bisa menimbulkan masalah, salah satunya dapat menimbulkan kecelakaan. Maka dari itu, di sini ibaratnya kita dalam melaksanakan, karena rohnya adalah SMKP Minerba, ini ibarat kita improve ke sistem, ini seperti membuat rumah. Bagaimana rumah ini dibuat dengan desain dan budget yang dimiliki oleh pemiliknya. Tentunya perlu disupport dalam menjalankan pembangunan ini, ada material, kemudian ada personil dari tukang kayunya, kemudian yang pasang keramik, pasang atap, dan juga interior, ini harus diintegrasikan supaya nantinya hasilnya, prosesnya good looking ya, seperti apa yang kita harapkan. Dari sini, kaidahnya sebenarnya secara sistem, ini adalah PDCA, bagaimana plan, eksekusi, ya atau cek kita dalam proses pembangunan, step by step harus mensupervisi, ya, atau mengawasi supaya good looking sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga kalau ada hal yang perlu diperbaiki, maka kita perlu perbaikin. Begitulah Bapak Ibu dan rekan-rekan, sama kita mengawal proses kaitannya dengan safety seperti yang diharapkan dalam SMKP Minerba yang tertuang dalam 7 elemen. Nah, tentunya di safety culture di dunia ini banyak sekali. Ada gambarnya terkait dengan Hudson ya, terkait dengan safety culture-nya, termasuk juga DuPont yang dikenal dengan Bradley curve-nya, baik itu reaktif, dependent, independent, ataupun juga interdependent. Tentunya hal ini kita perlu korelasikan. Nanti Bang Fendi Novento akan menyampaikan bagaimana melakukan dari best practice yang sudah dijalankan di sana, improve terkait dengan safety culture yang notabene dituangkan dalam Kejijen nomor 10 tahun 2023, di mana minggu lalu kita sudah bersama-sama mendapatkan undangan dari Minerba, dari KTT, BJO, praktisi safety, para auditor SMKP dituangkan di sana. Diharapkan PDCA ini krunya kurang lebih ada 12 poin, dari kepemimpinan atau leadership, ya kebijakan, sampai yang terakhir ke arah pengawasan, audit, dan tinjauan ulang, nanti akan dipaparkan dalam narasi yang akan disampaikan oleh Pak Fendi terkait dengan bagaimana melakukan safety culture. Mengapa ini penting? Sama seperti membangun rumah, kalau culture-nya kita tidak bangun dari awal, maka rumah yang kita bangun tadi, seperti ilustrasi dalam bangunan, tidak akan good looking. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan, itu adalah pengantar bagaimana nantinya kita akan belajar bersama yang disampaikan oleh Pak Fendi, bagaimana dari expertise-nya beliau yang sudah berpengalaman dari aspek mengolah IT, safety management system, operation, ya di instructor juga, dan sekarang di Jensub, di tempat kerja yang sekarang di salah satu perusahaan pertambangan mineral terbesar di tanah air. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, demikian pengantar. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Pak Fendi untuk menyampaikan sharing session. Kami persilakan Pak Fendi. Terima kasih Pak Ian. Bapak Ibu selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi sedikit bercerita ya, bagaimana proses penerbangan. Jadi bulan Juni itu SDM itu mengeluarkan Kejijen 10 ya Bapak Ibu. Itu adalah pengukuran kinerja TP. Dan orang mungkin menyebut itu sebagai safety culture, tetapi untuk SDM manajemennya secara berbeda. Jadi istilah yang digunakan adalah penilaian kinerja TP yang wajib dilakukan untuk perusahaan tambang, kemudian IOP maupun jasa pertambangan di IJP. Nah, kemudian di bulan Juli saya ingat itu adalah sosialisasi dari ISDM.
Nah, jadi setelah bulan Juli itu Agustus, ThaiEid mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan atau meminta semua perusahaan tambang dan jasa tambang untuk melakukan pengukuran kinerja KP atau keselamatan pertambangan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, masing-masing perusahaan tentu saja sudah mulai bersiap tuh, membuat template, berkoordinasi dengan UJP-nya, itu mungkin dari IUP-nya sendiri. Nah, jadi saya membuat template ya, Bapak Ibu ya, template yang saya share di blog saya, karena kebetulan memang secara akademisi, eh, saya juga terlibat ya dalam organisasi yang lain. Nah, dan template itu beberapa digunakan ya, salah satunya sempat dilirik oleh Pak Dedi, dan seperti apa sih cara pengisian pun cara penggunaan template tersebut. Kemudian di Oktober 4 itu ada bintang juga ya Bapak Ibu oleh SDM karena banyak pertanyaan yang masuk mungkin ke SDM. Sehingga dari SDM tanggal 4 sampai tanggal 6 itu ada bimbingan teknis penilaian kinerja KP. Dia ada beberapa sharing juga. Soal ini tentang backlist mereka baru saja. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang penilaian kinerja KP maka harus segera melakukan karena ini sudah Oktober akhir itu harusnya ada penyusunan RKP di mana adalah program keselamatan pertambangan. Dan untuk membuat program keselamatan pertambangan yang sekarang dibuat 3 tahun itu harus satu dari pengukuran kinerja. Jadi sekarang hasilnya akan menjadi salah satu input untuk pembuatan program di 3 tahun berikut. Seperti itu ceritanya ya Bapak Ibu ya kenapa saya bisa sampai ada di sini. Jadi ya, saya sangat mengapresiasi ya untuk komunitas SLC ini. Ada Pak Dedi, ada Pak Ian, ada Pak Husni tadi memberikan kesempatan buat praktisi untuk sharing. Karena memang ilmu itu seharusnya tidak ada biaya ya. Jadi semua saling sharing, toh ini untuk K3 pertambangan terutama yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu ini adalah penilaian kinerja KP ya. Mungkin judulnya adalah Safety Culture Authority, tetapi sebetulnya di ISDN menggunakan istilah penilaian kinerja KP. Ya. Kami saya tuliskan di situ. Judulnya adalah penilaian kinerja KP berdasarkan Dirjen 10 tahun 2023. Oke. Nah, sebelum kita mulai, boleh kita sedikit agreement ya terkait dengan sharing session ini karena dilakukan secara online. Terus, jadi silakan kalau ada absensi yang diberikan oleh moderator di chat bisa diisi. Kamera juga silakan mau dinyalakan atau tidak tergantung pada bandwidth. Dan jika ada mau bertanya, nanti akan ada sesi. Silakan dengan raise hand atau infokan di chat room. Nanti moderator atau kami yang kasih. Nanti mungkin akan ada feedback, saya belum belum begitu copy, nanti silakan diikuti saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak moderator. Kan dari saya tapi sudah disampaikan oleh Pak Husni tadi itu terkait dengan saya dan memang saat ini saya bekerja di Freeport ya, di ujung timur Indonesia hampir 18 tahun saya dan memang saat ini Bapak Ibu yang pertama adalah terkait dengan sistem manajemennya dan yang kedua adalah terkait dengan pelatihannya. Selain saya aktif bekerja, saya juga sebagai seorang pemberian Bapak Ibu dari Pertambangan Indonesia Mandiri di situ saya sebagai asesor untuk pengawas operasional. Nah, beberapa hal kedua itu terkait dengan kekayaan ya karena saya
kemudian saya bersertifikasi untuk KPNI 3 sebagai tenaga pelaut maupun KPNI 4 sebagai seorang editor, asesor, dan satu lagi saya juga selain auditor, saya juga anggota Komtek 1306 pertambangan ini. Jadi dalam waktu ke depan ini akan ada 8 SNI yang masuk konsensus. 8 SNI itu kemungkinan akan list di tahun itulah yang akan menjadi jual Bapak Ibu di perusahaan tambang terkait dengan studi tambang. Nah, SN kali ini ada dua manfaat ya Bapak Ibu penulis. Yang pertama, Bapak Ibu yang mengikuti sharing session ini tentu saja harapannya dapat menjelaskan apa sih proses penilaian kinerja KB dalam Kapsen 10 itu. Dan yang kedua, setelah Bapak Ibu dapat menjelaskan, tentu saja Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkan di perusahaan masing-masing. Apakah itu pemegang IUP ataupun dari UJP-nya. Jadi dua hal itu yang mencoba kita dapatkan dari itu ini. Nah, kalau kita bicara safety culture, tadi Mas Ian sempat menampilkan slide dengan safety culture dan bagaimana korelasinya dengan pencegahan kecelakaan ya. Uh, saya tidak mau terlalu banyak teori atau pendapat ya, karena itu mungkin sesinya sesi akademis. Ya. Tetapi saya hanya mengambil quote saja bahwa di sini safety coach academy yang itu bahwa kita tidak bisa meng-create safety culture dengan melakukan hal tertentu, doing certain things ya. Kita bisa membuat safety culture itu dengan membuat doing things in certain way, melakukan banyak tertentu. Nah, bagaimana kita bagus dan mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di perusahaan masing-masing. Nah, sedikit teori ke belakang ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini banyak Bapak Ibu di statistika baik yang di UI maupun yang di Undip maupun di tempat lain tentu saja pasti pelajaran pertama di PhD 101 itu adalah terkait dengan teori safety. Bagaimana teori safety itu berkembang dari tahun 1900 sampai tahun 2020. Dan itu namanya satu dekade. Saya sudah pernah menulis ini di blog saya ya, terkait dengan pengelolaan big data. Jadi kalau tinjau lagi terkait dengan teori safety, dari tahun 1900 itu puncaknya itu ada di 1930. Tadi sempat disampaikan ada penyebab dasar teori domino, behavior based safety, 80% insiden itu disebabkan oleh faktor manusia atau human behavior. Itu sebetulnya sudah lama Bapak Ibu. Teorinya itu di tahun 1930 oleh Heinrich. Nah, kemudian di tahun berikutnya, orang-orang psikologi itu mulai masuk ke dunia safety. Sehingga di tahun 40, human behavior itu berubah menjadi human factor. Artinya sebetulnya itu bukan kesalahan manusia, karena manusia sebetulnya berada dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah sistem yang mempengaruhi manusia itu dari tahun 40 itu sudah mulai konsep namanya adalah human factor. Nah, kemudian dilanjut sampai tahun 1990 kita mengenal adanya sistem manajemen. Jadi safety itu mulai digabungkan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Nah, di periode 90 itu juga ada namanya teori namanya adalah Swiss cheese. Jadi bukan domino lagi Swiss cheese, walaupun sebetulnya masih linier nih. Tetapi Swiss cheese mengatakan bahwa kegagalan itu bukan karena domino yang jatuh, yang yang akan mengakibatkan domino yang lain akan ikut terjatuh, tapi sebetulnya karena ada lubang-lubang yang harus ditutupi dalam sebuah sistem. Makanya muncul istilah safety management system. Itu yang dianut oleh MK3 maupun SMAP sampai sekarang.
Nah, di tahun 2000 mulai lagi sebuah konsep terkait dengan budaya yang nanti terkait dengan sistem ditingkatkan lagi menjadi budaya perusahaan. Di budaya perusahaan, nilai-nilai itu akan menyetir bagaimana perilaku safety lawannya. Sehingga 2000 itu mulai muncul namanya adalah, nah baru kemudian di 2010, 10 tahun kemudian itu ada konsep namanya adalah resilient. Resilient itu sesuatu ya. Dan itu safety one, safety two, nah ini safety two-nya. Bahkan sudah safety three sekarang. Nah, di tahun 2020 itu sudah mulai berubah, Bapak Ibu. Konsepnya namanya adalah big data. Nah, penjelasan tentang ini ada di, nah, dulu teman saya present di sharing di UNES ya waktu itu ya terkait zaman itu sudah berubah, teknologi sudah mulai masuk, teknologi AI juga sudah mulai masuk, bagaimana safety itu konsepnya sudah mulai berubah total sekarang. Nah, fokus kita di safety culture saja, jadi kita balik lagi ke tahun 2000. Nah, seperti yang mungkin kita lihat oleh Sian sebelumnya bahwa sebetulnya kita ada dua model yang sering digunakan. Pertama adalah Nixon itu di tahun 2009. Sebelumnya ada Dupont ya di tahun 95. Jadi hampir mirip-mirip. Kalau Hudson itu menggunakan 5 tingkat dari pathological, reactive, calculative, maximal generative. Sementara Dupont independen maupun independen. Sebelum adanya Dirjen, Bapak Ibu, Dirjen 2023, sebetulnya beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar, teman di Freeport sendiri ada mungkin juga jelas, itu sudah melakukan pengukuran safety culture. Nah, kemudian menggunakan dan yang lain, kan ada juga melakukan pengukuran sendiri ya. Dengan menggunakan model Nixon maupun menggunakan tapi berbeda-beda. Ini masing-masing perusahaan kan culture-nya berbeda ya. Jadi mereka membuat custom alat ukur sendiri-sendiri. Nah, untuk perusahaan besar mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi untuk perusahaan kecil dengan budget yang cukup mahal tentu saja akan terpotong dalam ukurnya. Oleh karena itu, di Dirjen, di Dirjen sebelum ke Dirjen 10, kita ke Dirjen 185 dulu ya. Ada Juknis 185. Jadi di dalam Juknis 185, halaman 338 sampai 339 itu sebetulnya sudah di state satu paragraf. Paragrafnya bilang apa? Paragrafnya menyebutkan bahwa penilaian kinerja KP itu harus berdasarkan praktisi dua, tanggung jawab pimpinan, tiga, analisis statistik, dan yang keempat adalah upaya pengendalian yang digradasi menjadi 5 tingkat. Dari tingkat dasar, aktif, terencana, proaktif, sampai resilient. Jadi dia menggunakan model Hudson ya. Di Kapitian 185 atau SMKP itu menggunakan model 5 tingkatnya Hudson, tetapi indikatornya sebetulnya sudah ditentukan pada audit. Pertama adalah partisipasi, kedua adalah tanggung jawab, ketiga adalah analisis, dan yang keempat adalah upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Jadi sudah di state secara prinsip dalam SMKP atau Dirjen 185, tetapi tidak didetailkan. Sehingga perusahaan masing-masing membuat alat ukur sendiri-sendiri. Yang dicatat oleh SDM, sehingga itu menjadi dasar untuk mengeluarkan Dirjen 10 tahun 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan dari 2020, 2021, 22, 23, itu hampir 4 tahun baru dibangun. Harapannya apa? Harapannya
memiliki alat ukur yang sama. Perusahaan tambang itu jasa pertambangan yang besar kan memiliki alat ukur yang sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang kecil, sehingga satu bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila penilaian kinerja KPI itu bagi perusahaan tambang maupun jasa pertambangan, maka bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana alat ukurnya? Dirjen 10 itu sudah sangat jelas, Bapak Ibu, melakukan pengukurannya seperti ini. Kita mulai dari output dulu ya. Jadi di dalam Dirjen 10 2023 itu sudah jelas bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja KP, maka outputnya adalah 4 indikator. Ibarat pohon, maka daun-daun itu adalah para pekerja. Itu yang akan kita ukur. Tingkatannya ada di mana? Berfungsi dasar, aktif, tanggung jawab, aktif, atau sudah kemudian ke B, itu adalah pimpinannya dari pekerjanya. Maka untuk yang sebuah pohon kita tanggung jawab dari pimpinan. Sampai di mana level atau tingkatan pimpinan. Kemudian berikutnya ada C, analisis ya, dari sebuah insiden sampai di mana. Dan yang terakhir adalah D, atau batang pohonnya itu adalah upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Jadi pengendalian JKP ini ingin melihat sampai di mana tingkatan kementerian, tingkatan ekornya, tingkatan tingkatannya, atau tingkatan yang melakukan menghadapi insiden apa. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya, kita bisa menggunakan metode gabungan atau metode semuanya. Ada melakukan dokumen, ada melakukan question, melakukan wawancara, observasi, simulasi, atau fokus group discussion atau GD. Nah, metode ini sudah disebutkan secara jelas, secara eksplisit dalam Dirjen untuk setiap item yang diukur. Yang diukur itu kita sebut sebagai parameter, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, outputnya adalah indikator. Kita akan menggunakan ini. Output, inputnya adalah parameter. Ada 24 meter. Kepedulian perilaku, keterlibatan pekerja, implementasi dari kebijakan, sampai nanti manajemen dokumen dan dokumen. Itu ada 24 parameter yang kita di dalam setiap parameter ada item yang digradasi menjadi 5 tim. Kita akan ambil contoh salah satu parameter. Contohnya adalah non-situ. Kepedulian itu terhadap risiko KPI. Ini cara mengukurnya. Kepedulian dan perilaku individu terhadap ada 5 item di dalam sekitar itu. Yang pertama itu terkait dengan kesalahan, yang kedua terkait dengan komitmen dan kerjanya, yang ketiga terkait kedisiplinan, yang terkait dengan aktualisasi nilai perusahaan, dan yang kelima terkait dengan aktualisasi golden rules. Jadi di dalam Dirjen 10 itu sudah secara eksplisit, kalau kita mau mengukur parameter kepedulian perilaku individu, maka ada 5 kita ukur. Di dalam setiap item itu ada kriteria penilaian. Ini hampir mirip dengan di perusahaan KP ya, itu ya. Kalau nilai 1 misalnya di dalam kesehatan pekerja terhadap risiko KP misalnya,
Dia akan mendapatkan nilai 1 apabila bekerja di mikrokredit. Dia akan mendapatkan nilai 2 apabila bekerja memahami tetapi sebagian saja. Dia akan mendapatkan apabila bekerja memahami seluruh bahaya dan risiko KP di area kerjanya. Dia akan mendapatkan nilai 4 apabila dia sudah memahami dan dia konsisten untuk melakukannya. Jadi sudah ada gradasinya. Bagaimana cara mengukurnya? Metodenya ada 3, untuk tinjauan dokumen, pengujian, dan observasi. Jadi di dalam setiap item sudah ada panduan bagaimana metode pengukurannya. Jadi kalau kita mau mengukur kesadaran bekerja terhadap risiko KP, kan kita harus menggunakan tinjauan dokumen, pengujian, dan observasi. Kalau kita bicara dokumen di sini, contohnya apa dokumen yang menyatakan bahwa kesadaran bekerja terhadap risiko? Tentu mungkin dokumen sosialisasi CSA atau SOP. Yang kedua mungkin dokumen sosialisasi tertulis dan kontrolnya. Yang ketiga rekaman pelatihan mungkin terkait bahaya dan risiko. Dan ini bisa dipanjangkan atau sesuai dengan karakteristik dari perusahaan. Kalau saya mau melatihan, berarti seperti apa? Oh, saya bisa membuat pertanyaan lisan terkait dengan bahaya risiko dan kontrol terhadap perwakilan dari pekerja dan pengawas. Terkait dengan observasi, oh saya akan melakukan pengamatan atau observasi di beberapa area yang beresiko tinggi misalnya. Itu boleh-boleh saja. Nah, dari 3 metode ini kita melakukan sebaiknya apakah nilainya 1, 2, 3, 4, atau 5. Misal, usia observasi nilainya 4 nih. Jadi kita bersepakat dalam tim, kita mau tahu nilai berapa sih. Sehingga Bapak Ibu jangan kemudian dirata-ratain. Ini adalah kualitatif. Jadi, namanya adalah konsensus atau agreement dari FG. Jadi kalau FGD-nya dari itu sepakat, kalau gitu kita sepakat 3 saja nih, atau 4 saja. Silakan dimasukkan nilai 4 di sini. Karena ini adalah kualitatif, Bapak Ibu. Kesepakatan atau konsensus. Kita ambil contoh yang lain, Bapak Ibu. Terkait dengan komitmen dan inisiatif, misalnya. Di 112 gitu ya. Kalau terkait dengan komitmen dan inisiatif, metode yang digunakan adalah dokumen, kuesioner, dan observasi. Dokumen apa yang bisa kita cari terkait dengan komitmen dan inisiatif pekerja dalam pengelolaan TPO? Kita bisa mencari jadi inisiatif tuh. Kita juga bisa mencari near miss report misalnya. Kita juga bisa mencari rekaman masukan konsumen meeting ketiga misalnya itu bisa dijadikan bukti di dalam tinjauan dokumen. Dari sisi kuesioner, kita bikin kuesionernya, kita bikin secara online misalnya. Kemudian kita pilihannya dan kita sebarkan. Nah, kaidah sampling yang nanti akan saya jelaskan. Dari sisi observasi, kita melakukan observasi DNA juga berisikan dapat nilainya itu. Dokumen nilainya berapa, kuesioner nilainya berapa, observasi nilainya berapa, sesuai dengan kriterianya. Kemudian kita diskusikan nilai apa yang bisa kita lakukan di sini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membaca Dirjen 10K ya 2023. Karena saya sudah sedur itu dalam template Excel. Ini juga salah satu template Excel yang saya screenshot. Silakan Bapak Ibu download dan juga nanti akan di-share oleh moderator ya Bapak Ibu terkait dengan slide ini dan juga terkait dengan file Excel-nya. Silakan Bapak Ibu gunakan.
download saja. Dan itu sangat protek, nanti saya kasih password-nya kalau memang Bapak Ibu membutuhkan untuk memodifikasinya. Nah, di dalam file semua isi di inputnya, dari parameternya, terus sampai metode dan kuesionernya seperti apa, itu sudah saya satur di dalam file Excel-nya untuk Bapak Ibu gunakan. Terus kemudian Bapak Ibu hanya memiliki waktu boleh Oktober November ini untuk melakukan pengukuran, dilakukan pengukurannya. Nah, di template Excel itu nanti akan ada beberapa worksheet ya Bapak Ibu yang di bagian bawah. Saya membuat 5 sheet ya. Pertama adalah sheet penilaian, kedua sheet rubrik, ketiga sheet kuesionernya, keempat perhitungan jumlah sampelnya, dan yang kelima adalah sheet program. Yang harus Bapak Ibu isi pertama kali adalah di rubriknya. Disesuaikan dengan penjelasan saya tadi, sebagai dua contoh tadi itu silakan di sheet rubrik Bapak Ibu mengisikan rutin penilaian, nanti mengisi nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, itu berapa? Berapa itu terutama untuk tempat teman-teman IUJT ya. Karena ketersediaan KTT terkait dengan NKRP dan beberapa itu memang tidak berlaku untuk IUJT. Nanti silakan disesuaikan saja. Kalau memang NA, tuliskan NA. Tetapi kalau ada nilainya. Tetapi kalau pemegang IUP, maka tidak ada angka. Semua harus diisi. Kecuali hanya untuk jadi sheet rubrik itulah yang harus Ibu isi. Nah, ketika sheet rubrik itu sudah diisi nilainya, maka secara otomatis kalkulasi di dalam sheet penilaian. Jadi saya sudah bikin formulanya di situ. Jadi dalam penilaian itu sheet-nya nanti akan muncul. Karena setiap indikator itu ada bobotnya, Bapak Ibu. Bobotnya berapa silahkan lihat di tabelnya. Tetapi saya sudah formulasikan sehingga nanti akan muncul nilai aktualnya berapa dan nanti titik berapa tingkatan tensi, tingkatan reaktif, terencana, proaktif, atau di resilient. Nilai setiap indikator mudah dan nilai totalnya juga sudah. Oke. Nilai itu juga akan terpopulasi program Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai tadi yang setiap parameter itu akan terpopulasi nilai capaian. Sekarang nilai capaian ini harus Bapak Ibu bandingkan dengan nilai maksimum. Apabila nilai capaiannya itu masih kurang dari nilai, Bapak Ibu harus membuat program kerja spesifik untuk memenuhi hal tersebut di NTB tahun berikut. Jadi ini adalah sheet terkait dengan kuesioner. Sekali lagi, kuesioner itu hanya bagian kecil dari seluruh item nih, Bapak Ibu. Jumlah item kuesioner itu hanya 30 item dari 194 item. Ukur sebagian kecil saja. Nah, di dalam membuat sebuah kuesioner, sebelum kuesioner, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menentukan terlebih dahulu. Karena populasi yang ada itu akan menentukan sampel minimal yang harus dilakukan. Oke. Nah, di dalam jumlah sampel, saya juga sudah menulis rumusnya ya, Bapak Ibu, yaitu rumus Lovin dengan stratifikasi sampel. Nah, jadi di kolom C, Bapak Ibu harus isi jumlah
populasi yang distratifikasi berbagai stratifikasinya. Secara umum itu ada top man atau middle management atau full sedang bekerja. Nah, kalau populasinya itu sudah diisi di kolom C, maka secara otomatis di kolom D akan muncul berapa jumlah sampel minimumnya. Kemudian kalau di sini 120, maka jumlah sampel minimalnya 105. Nah, nanti ketika kuesioner itu disebarkan, Bapak Ibu harus kemudian pemenuhan respondennya betul lebih dari 100% akan sembuh. Ingat, 205 itu adalah sampel minim. Lebih bagus ya. Ini semakin banyak, maka distribusinya akan semakin minim seharusnya. Sehingga statistiknya akan lebih mudah. Nah, kuesioner yang apa, Bapak Ibu? Kolom sorry, itu aktif. Item, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Dari 112, 123, 125, 4, 22, silakan di copy paste aja di dalam sebuah form online. Misalnya dari 45, jadi 1, 2, 3, itu nanti disesuaikan pilihannya dengan udah. Contoh nih terkait dengan komitmen dan inisiatif bekerja. Yang kelima degradasi, maka saya akan membuat formalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kepedulian dan perilaku individu, komitmen, inisiatif bekerja, satu, saya bersikap apatis, dua, saya melaksanakan KP, tiga, saya menjaga. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang ada. Nanti pekerja akan memilih mana yang menurut searchingnya dia sesuai dengan apa yang ada di benaknya dia. Kan item kuesioner adalah yang digradasi 1 sampai 5. Kalau mau diacak boleh silakan. Tetapi nanti kalau diacak nanti tinggal ini cara formulasi ya. Kita tuh dari statistik harus di scoring lagi. Kalau mau urut sebetulnya juga. Dan ketika Bapak itu membuat kuesioner, maka pastikan demografi itu masuk ya Bapak itu. Kenapa demografi masuk? Supaya itu akan menjadi analisis di variabel di statistik. Demografi apa yang harus dimasukkan? Satu adalah generasi atau kaum. Kedua yang terkait dengan pendidikan. Ketiga terkait dengan masa kerja. Empat terkait dengan level pendidikan. Kalau mau ditanyakan demografi yang lain silakan saja. Tetapi minimalnya adalah seperti ini. Nah, ketika kuesioner ini sudah disebarkan dan Bapak itu sudah mendapatkan hasilnya diekspor ke dalam website misalnya, itu akan lebih mudah tinggal dimasukkan ke dalam program statistik. Dan ketika itu masuk di dalam program statistik yang Bapak ikut harus cari adalah nilai dari ini Bapak Ibu mungkin sempat menyarankan untuk menggunakan nilai min atau nilai rata-rata. Tapi nilai rata-rata itu kalau strip normal kan mata kuliah basic dari metodologi penelitian atau statistik ya. Jadi di dalam tendensi center orang banyak menggunakan nilai min atau rata-rata. Tapi kita harus lihat distribusinya. Jadi distribusi min sama dengan min modusnya. Tapi kalau distribusinya yang normal, lebih tepat kalau kita menggunakan nilai median. Jadi contoh dalam komitmen dan inisiatif bekerja dengan pengelolaan PP, min-nya adalah 4,6, tetapi saya ambil nilai mediannya adalah 5. Jadi presentasikan untuk item tersebut. Demikian juga untuk peran pekerja misalnya, kemanu, tapi saya ambil nilai mediannya, maka itu yang presentasikan nilai. Ini adalah analisis univarian.
silakan mau menggunakan program statistik apapun, tapi proses itu pun ya kamu bisa menggunakan statistik. Di kampus Undip dulu kita menggunakan, tiap kampus akan berbeda-beda program statistiknya. Dan apabila univariat sudah dilakukan untuk setiap item, ya berikutnya kita lakukan adalah melakukan bivariat atau korelasi. Nah, bagaimana cara mengkorelasikan? Karena namanya B, maka kita harus membuat dikotomi dulu untuk dijadikan dua. Nah, saya ada sempat menulis bagaimana analisis skala Likert untuk bivariatnya di dalam buku. Silakan dipelajari jika Bapak ikut tertarik statistik ya. Ini semua orang tertarik statistik. Nah, sebagai contoh untuk kepedulian dan perilaku individu terhadap risiko BP ini misalnya. Jadi yang bagian kolom itu adalah variabel dependent. Sedangkan bagian baris pendidikan itu adalah variabel independen. Kita bikin tabel crosstab namanya atau tabel silang. Jadi yang redaksi 1, 2, 3, 4, 5 itu saya jadikan dua saja. Yaitu baik artinya 1, 2 saya jadikan row, 4, 5 saya jadikan untuk pendidikan, saya jadikan menengah tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu, oke contoh nih, kepedulian itu akan tinggi untuk pendidikan tinggi misalnya. Nah, di dalam pendidikan tinggi, karyawan dengan pendidikan tinggi hampir 43% itu memiliki kepedulian lebih tinggi. Sementara itu yang pendidikan menengah, flow-nya itu 73%. Jadi, saya bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa karyawan dengan pendidikan tinggi, yaitu S2, S3, itu memiliki kepedulian yang lebih tinggi dibanding. Apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Mencari perbedaan itu signifikan atau tidak, kita bisa mengukur. Di situ dapat nilai T-square-nya adalah 27,9. Ini p-value-nya adalah 0,00, karena ini kurang dari 0,05, kan cukup signifikan. Itu kalau bahasa statistiknya seperti itu. Jadi, kita basis bivariat dari demografi yang tadi kita lakukan, ya kita bisa menentukan program itu yang jadi izinkan saya menyimpulkan bahwa vertical authority itu sudah mengalami transformasi menjadi penilaian kinerja PP sebagaimana diatur dalam algoritma. Yang kedua, pengukuran kinerja KB itu outputnya adalah tingkat dasar aktif terencana aktif resilient yang dikelompokkan dalam 4 indikator partisipasi, tanggung jawab pimpinan, analisis insiden, dan upaya pengendalian. Ilustrasi yang di pohon tadi. Nah, di dalam setiap indikator itu ada parameter. Jumlah parameternya di dalam setiap parameter ada height dan jumlah total adalah 90. Jadi seperti itu, Ibu setelah lagi rupanya dengan sharing session ini apa itu penelitian KP menurut Dirjen dan dapat menerapkan. Jadi yang belum melakukan penelitian karena ini sudah bulan November itu sudah ada sampai mungkin dan juga sudah dalam penyusunan. Saya pikir itu ya dari saya. Jadi saya kembalikan ke Mas Ian untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Fendi atas paparannya ya yang luar biasa bagaimana mentransformasikan Capdigen 10 ke dalam sheet Excel dan tentunya dengan keberagaman kuesioner dari beberapa kategori gitu ya. Nah, ini adalah menjadi tersendiri. Diharapkan sharing session ini nanti bisa menjadi panduan ya, karena memang kalau kita lihat sejauh ini gitu ya di beberapa industri
pakemnya masing-masing ya, ada yang berbeda. Ada sebagian juga di mining yang menggunakan konsultan atau pihak ketiga karena belum punya pattern gitu ya. Ada beberapa hal. Tapi setidaknya dengan paparan ini kita mendapatkan gambaran dan guideline bagaimana nanti kita mengeksekusi. Karena nanti harus segera diprioritaskan untuk bukan hanya untuk SMKP saja, tetapi bagaimana kita dalam proses penilaian ini melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga diharapkan menjadi real gitu ya, tentang apa program yang kita laksanakan sehingga lebih efektif. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, silakan yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom chat terlebih dahulu atau di raise hand. Silakan, saya pantau dari layar. Jadi mungkin bisa mengawali dulu untuk menghangatkan suasana. Silakan. Iya, eh, satu semester ini, satu mata kuliah, apa metode dulu ya. Terima kasih Pak Fendi ya. Informasi Kebrigjen 10 ke satu sheet Excel yang simpel ya. Mungkin Pak Fendi yang ada satu item di sana terkait dengan fokus group discussion. Nah, ini mungkin metodologi yang apa yang tepat dalam menyusun tim itu seperti apa ya Pak ya? Karena bisa jadi nanti perspektifnya berbeda ketika menerjemahkan satu permintaan requirement di dalam penilaian yang ada di Kebrigjen ini. Memang secara letterlek mungkin gampang dipahami, tetapi dalam interpretasinya di lapangan itu yang kadang-kadang susah. Ini juga saya secara pribadi juga luar biasa yang dengan adanya Kebrigjen ini. Karena saya tidak pakai konsultan lagi gitu Pak. Ya, jadi trik-trik yang mungkin bisa disampaikan bagaimana menginterpretasi item-item penilaian yang ada di situ, parameter-parameter yang ada itu dalam fokus group discussion. Kan di item-item tersebut ya, Pak Fendi ya tadi sudah di-split mana yang harus dimasukkan item metodologinya melalui kuesioner, mana yang metodologinya melalui fokus group discussion. Itu Pak Fendi mungkin mengawali pertanyaan saya. Mungkin nanti dari pertanyaan yang teman-teman mungkin akan resign. Silakan Pak Fendi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Dedi. Terima kasih Pak Dedi, Pak Edi. Dan pertanyaan berarti hanya ada dua hal ya. Pertama, semua sudah paham. Jadi ini strategi ya, Pak Dedi ya. Jadi untuk mengukur itu maka harus ada tim ya, atau tim penilai kinerja KP. Nah, tim penilai kinerja KP itu harus dibentuk dulu. Memang timnya terdiri dari siapa yang jelas? Nanti editor SMKP ya. Nah, kebetulan kalau di kami itu editor SMKP cukup banyak, hampir 20 lebih, dan itu perwakilan dari setiap divisi yang ada di kita. Kemudian yang kedua, biasanya itu melibatkan perwakilan pekerja atau beberapa yang memang dirasakan itu dapat memberikan value atau manfaat di setiap. Yang ketiga, kalau memang perlu lakukan dia kalau seperti itu. Jadi kuncinya itu ada di dalam sebuah tim itu. Nah, tim itu kan yang akan menjadi tim AGD. Itu fokus group discussion untuk menentukan nilainya ada. Nah, tentu saja di dalam setiap item itu, SDM itu sebetulnya menggunakan beberapa metode pengumpulan ya. Makanya minimal itu sebetulnya dua metode ya. Kalau ada dokumen, berarti ada informasi, ada dokumen, ada informasi atau interview, salah sebetulnya ada satu dokumen. Kalau di dalam akademis, metodologi penelitian itu namanya metodologi teknik ya.
Dari observasi di triangulate dengan hasilnya dokumen, hasil dokumen ditriangulate lagi dengan hasilnya interview misalnya. Nah, jadi uh, dengan triangulasi teknik itu sesuaikan dengan kriterianya, maka tim penilai tadi itu harus saling diskusi satu sama lain, balikin lagi ke kriterianya. Ini kira-kira kita mau tentukan apa nih dari si ini, observasinya nilainya tinggi nih mau di kriteria. Kalau misalnya dokumen nilainya 4 nih, tapi kalau interview nilainya 3 nih, kita mau sepakat berapa nih? Nah itu kualitatif betul ya. Makanya seberapa berkualitas ya tergantung tim penilai. Jadi kalau strateginya ya memang tim penilai memang berkualitas dan memiliki kompeten atau kapasitas untuk melakukan itu. Ini mereka juga orang-orang lapangan yang memang punya knowledge. Jadi itu salah satu untuk mengurangi bias dari hasil. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau strategi yang diambil, Terima kasih Pak Effendi ya. Kalian mohon izin untuk yang Excel-nya tadi saya sudah sharing di teman-teman sudah ya. Silakan nanti di-download di Fendi Novento ada form Excel-nya yang untuk menilai KP tadi Pak ya. Oke, saya kasih Pak Yan. Baik, terima kasih Mas Dedi atas pertanyaan tadi sudah dijawab. Sebenarnya sekaligus ya ini menjawab dari pertanyaan Pak Jefferson ya yang sudah ditulis dalam kolom chat di mana dalam hal penilaian KP ini siapa tadi sudah dijelaskan tentang mayoritas kita auditornya ya. Penting untuk kita memaknai saat kita melakukan kuesioner atau membentuk tim tanpa qualified person nanti akan kesulitan karena memaknainya dari Capgemini Minerba yang 185 dan juga ke-10 itu ada tools yang idealnya bahasanya perlu di-customize gitu ya Pak Fendi ya. Karena supaya bisa dipahami dari seluruh lapisan atau level karyawan. Supaya nanti narasinya enak, memberikan feedback-nya pun juga pas gitu ya, termasuk juga memfollow up-nya. Baik, pertanyaan Kang Dedi sama Pak Jefferson sekalian sudah terjawab dan kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Khairuddin. Baik, izin saya melanjutkan kembali pertanyaan Pak Khairuddin dari Transpower Marine. Izin bertanya, untuk penilaian SML ini tanpa ada tools statistik yang digunakan, bagaimana jika menggunakan perhitungan rata-rata biasa aja? Apakah hasil dapat dikatakan akurat? Nah, mohon penjelasannya Pak Fendi. Pak kemudian ini banyak kesalahan orang banyak nih terkait dengan ini. Mungkin ini waktu pelajaran matematika dasar dari SD, SMP sampai SMA. Kalau kita itu selalu menggunakan nilai rata-rata ya dari sebuah kumpulan itu. Memang itu namanya kan sisi yang sama. Tetapi kalau misalnya Bapak masuk di kuliah statistik atau one-on-one, jadi sekumpulan populasi data itu tendensi sentral itu sebetulnya ada tiga. Pada median modus dulu itu SD, ada SMP, bahkan langsung juga suruh menghitung nilai modus ya. Jumlah terbanyak itu jumlah mediannya diurutkan kemudian diambil di titik. Ternyata nilai min itu yang paling dan kebiasaan itu terjadi sampai kita kerja. Tetapi dengan statistik kita mengenal namanya adalah distribusi, Pak. Mungkin ya. Jadi yang itu normal atau kurva P. Ya. Jadi kalau data itu didistribusikan normal, kalau kita pakai statistik kelihatan distribusi seperti lonceng itu namanya distribusi normal. Artinya nilai min itu akan sama dengan nilai median. Ya. Ini berlaku untuk kuantitatif ya, bukan kualitatif. Nah, jadi itu distribusi normal itu nanti di satu titik, maka boleh kita bangun. Tapi kalau distribusinya itu tidak normal, kurvanya itu mencang kiri, maka kita tidak boleh menggunakannya. Paling
paling representatif adalah menggunakan nilai median. Gitu. Jadi banyak kesalahan-kesalahan di aplikasi atau kesalahan-kesalahan di web yang kita sering lihat mungkin ini justru eh, di pekerjaan juga ada sama menggunakan nilai min. Tetapi nilai min di sini itu disyaratkan harus distribusi normal. Nah, di dalam skala Likert itu kita menemukan data itu berdistribusi normal. Pasti dia orang akan cenderung ke kiri seperti itu. Nah, makanya saran saya menggunakan nilai median saja. Ini median itu nilai yang tahu. Apakah dia berdistribusi normal atau enggak? Kalau median akan selalu dengan min. Tetapi kalau nggak min, maka median cukup menurut. Jadi seperti itu Pak Kante ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kuliahnya. Terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan Pak Khairuddin. Berikutnya, ini ada pertanyaan ketiga. Ini cukup menarik juga dari Pak Iksan. Selamat pagi Pak. Nah, saya Iksan dari perusahaan swasta yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas pemaparannya yang menjadi menarik saya terkait dengan pengambilan sampel. Di Capdivision 10 ada guidance menggunakan Slovin. Yang saya pahami saat ini, rumus Slovin tersebut untuk sampel kuesioner. Yang ingin saya tanyakan, untuk pengambilan sampel wawancara dan FGD apakah sama menggunakan Slovin dan bisa dicontohkan? Mohon jawabannya Pak Fendi. Pak Hudson dari Sulawesi, berarti ini WIPA ini waktu Indonesia bagian tengah ya. Betul Pak Isani mungkin rumus yang lain lemes dulu misalnya. Rumus-rumus itu hanya berlaku untuk kuantitatif ya. Jadi perhitungan kuesioner itu pasti secara secara namanya akademis kuantitatif itu pasti akan menggunakan rumus-rumus itu. Tapi rumus-rumus itu makanya itu perhitungan jadi kalau misalnya tadi 900 maka jumlah sampelnya misalnya 100 misalnya itu ada rumusnya dihitung dengan metode tertentu. Kenapa ini perhitungan sampel minimal karena kita nggak mungkin melihat data dalam sebuah populasi makanya ada namanya hitungan sampel. Apakah mau dia di stratified atau mau di random sekalipun itu ada rumus masing-masing. Nah, tetapi untuk IGD, focus group discussion, interview misalnya, itu adalah kualitatif. Dan kalau kita bicara kualitatif, maka kita tidak ada perhitungan sampel. Kualitatif itu adalah ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Ya, jadi itu kualitatif. Jadi misalnya kita melakukan interview tuh. Interview yang kita lakukan ke dua orang saja boleh nggak? Boleh. Sampai dua orang kita lakukan 100 kali. Itu 200, itu hampir sama dari sampel kuantitatif loh. Makanya itu namanya interview di situ. Jadi seperti itu. Kalau secara metodologi seperti itu. Jadi tidak ada perhitungan minimal untuk qualitative view maupun UGD. Makanya namanya purposive base sampling namanya. Purposive itu mengambil yang ke kiri atau ini, ekstrem kiri. Itu mengambil selama sini yang ditonjol biasanya. Semoga bisa menjawab ya, bisa ya. Baik, terima kasih Pak. Emang yang menjadi kendala di situ Pak, karena yang di guide bagi saya, kendali bagi saya itu yang di guidance-nya di Capdirjen itu kan mengambil sampel itu udah terkena jelas. Nah, untuk yang jadi gambaran untuk wawancara sama Ed ini seperti apa nih guidance-nya. Nah, itu yang makanya yang saya menjadi bimbang dan bingung apakah artinya DD misal ke 300, nah ya juga ya 300 orang itu semua seperti itu dan
Kalau untuk wawancara mungkin sesuai dengan kita pertimbangannya sesuai dengan strata yang ada masing yang mewakili. Seperti itu yang saya bimbangkan. Seperti itu Pak Franciscus. Setiap dulu tema misalnya begitu gitu kan itu kan Sulfin itu namanya data positif sampling, jadi berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan pertimbangan pengambil sampelnya, penilaiannya biasanya kan kita lihat seperti audit SMP itu di positif sampling kita adalah orang atau lokasi yang berisiko tinggi misalnya. Mengambil satu dua itu nggak ada yang terlalu, tapi ada purposefnya, ada sesuatu yang bisa kita jadikan panduan gitu. Seperti itu guys ya. Baik Pak, terima kasih atas Pak. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Pak Iksan sudah terjawab, ya. Sambil menunggu, saya izin bertanya Pak Fendi ya, supaya kita bisa lebih ini. Mau disaringkan Pak untuk dari experience Pak Fendi di tempat Bapak gitu ya. Nah, yang pertama untuk samplingnya, apakah kita misalkan di IUP plus IUJP, persentasenya berapa gitu ya. Kemudian berapa tim dan berapa durasi waktu Pak yang dilakukan dari experience di sana untuk mengambil hasil dari proses SCML ini Pak Fendi. Terima kasih. Pak Ian, sebetulnya ini skopnya tergantung perusahaannya. Kalau bisnis dari kami dengan jumlah karyawan 29.000 karyawan, kita membutuhkan tim nilai sebesar 20 atau 24 orang. Ya kan? Dan itu kita lakukan dengan jangka waktu 2 minggu. Ya. 2 minggu itu belum analisis ya, Pak. Analisisnya itu paling 1 minggu ya. Jadi 2 minggu itu adalah proses kita melakukan pengelolaan emosional kita setelah, kemudian interview kita lakukan, observasi kita lakukan, proses itu 2 minggu. 1 minggu analisis itu dengan jumlah populasi hampir 29.000. Jumlah sampel kita aja hampir hampir untuk di hampir triple ketika itu. Itu Pak ya. Menarik, memang harus segera dilakukan gitu ya untuk UJP dan juga IUP, mengingat ini adalah sebagai persyaratan wajib juga. Nanti bukan hanya faktor nilainya, tetapi adalah ini salah satu prasyarat bagaimana refleksi dari kita sendiri ya, baik itu leadership sama representasi dari karyawan tentang sistem yang kita punya, efektivitas, ataupun mungkin ada hal-hal yang penting yang tadi dipaparkan sama Pak Fendi dari klausul A sampai Z dari Captain yang nomor 10. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand atau bercakap langsung. Ini saya coba ada Bang Hamka Sandi. Ini salah satu rekan kita juga nih. Selamat pagi Bang Hamka Sandi. Pagi Mas Ian. Oke, apa kabar nih Bang Hamka Sandi? Alhamdulillah sehat. So ini stylenya keren banget nih Bapak auditor satu nih. Oke, kita izin menyapa dulu sama Bang Hamka terkait dengan safety culture maturity level ini. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau untuk didiskusikan, silakan. Ya, sedikit bertanya kepada Pak Fendi ya. Tadi terkait dengan penilaian, tadi pada saat proses pengujian ada proses dari dokumen kita ambil, wawancara ataupun dari observasi ya. Itu kan nilainya nanti akan ditentukan sendiri nih. Tadi ada bilang nanti kesepakatan tim gitu ya. Apakah ini bisa nggak kita lakukan dengan mengambil nilai rata-rata saja Pak dari 3 penilaian itu? Itu saja Pak. Terima kasih Mas Ian. Pak Fendi. Ya, silakan Pak Fendi untuk menjawab Baik, pertanyaan Pak dari Bang. Hamka, salam kenal Bang. Baik. Pak. Saya adalah orang yang tidak bertanya dengan nilai rata-rata.
Menurut saya nilai rata-rata itu menyesatkan. Itu dari SMA yang sekarang itu orang orang itu jadi lucu dari mana dari sistem terhadap rata-rata. Jadi tidak semua data itu bisa kita rata-rata. Jadi itu kualitatif ya. Ya, kalau itu kita butuh penilaian. Nah, itu yang regulasi teknik itu sebetulnya adalah kualitatif betul. Jadi memang itu adalah kesepakatan dari tim penilaian. Jadi kembali lagi ke kriteria penilaiannya ya. Jadi mungkin kalau sih itu ada itu kan kita sertifikasi empat itu adalah situasi kita bisa tiga begini ini kita biasa timing terus kita tentukan mana yang kita seperti itu. Jadi memang krisis itu adalah kualitatif betul. Makanya ketika itu membentuk tim penilai siapa orang-orang itu krusial betul. Memang akan bias ya. Namanya kualitatif pasti akan bias. Ya, cuma sih tentang kualitatif memang itu. Dan itu ada satu titik temu. Teman-teman. Saya eh, waktu apa, waktu target ini saya waktu itu ada di Bogor ya, baru urusan itu. Saat ini ada SMI manajemen kesiapsiagaan yang sedang disusun dan tim itu ada sekitar 10 atau 15 itu berurusan. Itu kita menjaga satu tidak sepakat ini punya tadi kita akan menyampaikan argumen dari baru mengatakan itu kita menyampaikan itu dapat menyampaikan argumen di proses dari ITB juga menyampaikan argumen tapi kita ini masuk titik temu sehingga kita bahkan sampai malam gitu kita mencari titik temu sama kalau kita masuk di situ ini tetapi itu sanksi dari politik. Intinya nanti setelah kita keluar tentang di dalam kita keluar kita mencoba kita balik kita bisa mengatasi dan itu peran ketua itu sangat penting untuk menjadi itu itu seperti itu. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Bang Hamka Sandi yang sudah dijawab oleh Bang Fendi. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Ini cukup menarik ya sharing sessionnya karena ini new ya, penting saat kita belum mendapatkan gambaran nanti pastinya ada potensi ya kita ada agak sedikit kesulitan dalam mengeksekusinya. Nah, mumpung ada pakarnya, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Selamat pagi Pak Aditya. Pagi, selamat Oke, pagi Pak. ya Dengan silakan kami Pak agak Aditya. terkendala di sini. Ya, langsung saja Pak. Open Terkait mic, dengan yang open disampaikan, voice. tadi di FDG-nya itu siapa saja yang dilibatkan? Mungkin tadi terlewat saya karena jaringan di sini mungkin agak terganggu. Yang FDG untuk di penilaiannya ini Pak, di apa pemrubriksnya ini, rubrik untuk metode pengukurannya. Mungkin bisa di dibahas lagi sedikit mungkin. Terima kasih. Baik. Oke. Mungkin bisa di-repeat sedikit Pak terkait Maaf. dengan personel yang dilibatkan untuk diskusi dari pertanyaan Pak Aditya. Silakan Ya. Pak Fendi. Mungkin tadi terlewat ya karena jaringan. Jadi untuk tim IGD pastikan di dalamnya itu auditor SMKP Pak Adit ya. Selain B, Pak Adit juga bisa melibatkan berbagai jam yang kira-kira memiliki knowledge lah terkait dengan safety ya. Kemudian kalau memang mau melibatkan tenaga misalnya dari akademisi atau yang lain silakan
paling tidak dalam SMAP, perwakilan dari pekerja yang punya knowledge terkait dengan vertical misalnya, kemudian tenaga ahli Pak, itu aja Pak. Jumlahnya silakan disesuaikan Pak Adit ya, sesuai dengan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, sudah terjawab ya Pak Adit ya. Dari Mbak Gina ada yang perlu didiskusikan? Cukup jelas banget tadi ya. Cukup Tapi jelas terima ya. kasih banyak ya Pak Fendi ya atas waktunya nih. Di sela-sela mungkin kesibukannya ya, bersedia untuk berbagi informasi, berbagi ilmu. Semoga berkah Pak ilmunya. Terima Sekali lagi kasih. terima kasih Pak. Saya izin nanya Pak Fendi terkait dengan riset gitu ya. Nah, ini wujudnya apakah dalam bentuk program, komitmen, atau mungkin ada hal yang baru nih Pak dari yang sudah berjalan ya. Kan ada normatif ya, misalkan kita membuat objektif, target, dan program, atau bahasanya SMKP tujuan, sasaran, dan program. Nah, dari result safety culture maturity level bisa disaringkan Pak, kira-kira apakah ada hal yang baru atau yang kita modif dari yang sudah berjalan saat ini dari SML survei yang sudah dilakukan? Terima kasih sebelumnya. Inputnya itu ada apa? Ya, pertama dari indikator pekerjanya, kemudian kedua dari tanggung jawab pimpinan, yang ketiga itu dari analisis insiden, dan yang keempat itu dari upaya pengendalian. Nah, di dalam setiap indikator itu nanti akan kelihatan tingkatannya ada di mana. Nah, berdasarkan Dirjen 10, maka program wajib dilakukan apabila nilai indikatornya itu masih di bawah tingkat ini. Jadi contoh nih, dari untuk indikator itu semuanya terencana, tetapi untuk yang analisis insiden ternyata nilainya reaktif tuh, ya. Maka program yang akan kita buat adalah terkait dengan indikator 3, analisis insiden, kan seperti itu. Maka yang terencana nih, nilainya semua terencana. Apakah ini dibuatkan program? Sebetulnya tidak wajib ya. Tetapi sekarang ini kan itu kan dibikin 3 tahun baru kemarin. Kita harus bikin RKUD itu 2024, 2025, 2026. Ya. Nah, kalau memang programnya itu sudah, setiap indikator itu sudah terencana, maka ya ada sih program supaya mencapai resilient. Jadi misalnya di partisipasi pekerjaan nilainya terencana nih. Berarti untuk 2024 nanti kita harus masuk ke proaktif nih. Nanti 2025 kita mau masuk ke resilient nih. Nah, program itu yang kita lakukan itu ya alasan hal ini atau kinerja ini untuk mengawasi program kita untuk mencapai 3 tahun itu jadi edukasinya. Jadi kira itu Pak Ian yang kita lakukan. Baik, Pak Fendi, terima kasih atas pencerahannya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita masih ada jeda waktu ini di 11.46 atau 12.46 versinya WIP ya di Pak Fendi. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan lagi. Dan jangan lupa rekan-rekan mengisi daftar hadir ya di link yang sudah dikirimkan dalam kolom chat oleh panitia. Oke, Kang Dedi, ada hal yang perlu didiskusikan lagi, Kang Dedi? Pak Fendi, saya juga masih proses. Ya, ada yang lain teman-teman tadi. Ada Pak Taufik Tajudin itu Pak. Oke, baik. Ini ada yang raise hand, Pak Taufik Tajudin. Silakan Pak Taufik Tajudin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, tadi sepertinya ada yang mau disampaikan, Kang Dedi. Ya, Pak Fendi, masih terkait dengan nanti munculnya rekomendasi Pak. Ini kan berarti kan improvement. Kemudian bicara ke Brigjen 10 ini kan berarti kan konsultan nggak laku ini Pak sudah.
konsultan untuk maturity aku lagi sih. Saya pernah pakai konsultan ini sekitar 40 jutaan ya. Kalau bisa bicara teman-teman untuk mengukur satu kali maturity level itu hampir 1 jutaan. Oke, Pak, terkait dengan rekomendasi Pak Fendi ya. Pak Fendi, rekomendasi yang secara harus ada pada saat setelah penilaian itu. Nah, apakah kita harus mengambil skala prioritas, Pak? Atau yang untuk maintain atau yang untuk improvement? Nah, kadang-kadang kan kemarin yang disampaikan pada saat BIMTEK itu yang ini yang sudah yang di atas proaktif itu sudah tetap harus juga di maintain gitu supaya tetap nanti di resilient. Nah, untuk bagaimana caranya untuk membuat skala prioritasnya itu. Kadang-kadang itu kita kan wah seolah-olah terjebak pada satu program tertentu yang sudah nyaman di sana dan ya sudah itu saja yang kita lakukan atau harus memunculkan program baru gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya resilient itu kan susah ya. Terutama di resilient mau mulai sejahtera ini tambah ada lagi insiden. Perusahaan juga berhasil ini orang kerja juga sedang budaya bagus. Tapi kalau ada insiden kan logikanya begitu ya, ya kan? Nah, tetapi paling tidak karena RKB sekarang sudah 3 tahun, jadi ya memang betul seperti kemarin disampaikan di BIMTEK. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan RKB 3 tahun. Kemarin kemarin saya diminta untuk membuat RKB 3 tahun. Dan kami kan membuat RKB 3 tahun. Jadi RKB 3 tahun itu degradasi, Pak. Kan nggak mungkin saya membuat program misalnya 3 tahun gitu kan. Kecuali itu yang sebetulnya hasil-hasilnya meskipun hasilnya terkecil ini dari setiap indikator itu terkecilnya pun kita bisa kok menggradasi itu menjadi 3 tahun ini. Oh, kalau tahun 2020 masih terencana nih 2025 berarti sama itu aktif nih. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu brainstorming. 2025 saya resilient nih. Apa yang harus saya lakukan? Menurut saya justru ketika hasilnya terencana itu challenge buat kita supaya tidak terbuai dengan problem yang sudah ada. Nih, kriteria yang ada di kinerja KPK beda 10 itu menjadikan acuan buat kita untuk menggerakkan atau meningkat setiap kalinya itu. Kalau menurut saya itu, Pak, kalau tidak meningkat itu sebetulnya terus ini kan begitu. Tetapi paling tidak sekarang kita punya acuan itu menggerakkan. OTP setiap kali supaya meningkat itu acuannya ya ini acuannya ujian 10. Seperti itu, Pak. Oke, gimana Kang Dedi? Terima kasih Pak. Oke, sudah clear ya. Jadi, Ini ada satu pertanyaan ya, Pamungkas ya, Kang Dedi ya. Oke, baik ini dari Pak Khairuddin. Tadi Pak bertanya lagi dalam Capdigen 10K gitu ya, penyusunan RKAP itu harus 3 tahun ke depan kah? Saya kebetulan pemegang IUJP. Untuk RKAP apakah mengikuti program IUP terkait dengan kapasitas yang dirancang atau disesuaikan dengan program IUJP sendiri? Itu Pak pertanyaan dari Pak Khairuddin. Dipersilakan Pak Fendi. Baik Pak, ya Pak Farudin sangat kenal. Jadi RKB 3 tahun itu pendidikan BC 10. RKB 3 tahun itu baru surat edaran kait kemarin Pak, yang dikirimkan itu bahwa RKB 2024 itu harus dibuat 3 tahunan. Sebelumnya itu dengan di 18 bagaimana juga jelas bahwa itu tahun. Tetapi ada surat edaran dilakukan 3 tahun dan 2024, 2005, 2002. Nah, itu surat kami itu Pak. Untuk semua pemegang IUP. Nah, IUJP itu kan mengikuti IUP. Ikuti IUP-nya. Jadi sesuaikan saja IUP. Karena bisa jadi IUJP itu kan beda. Satu IUJP bisa aja berada di 3 atau 4 set yang berbeda. Nah, di dalam setiap set pemegang IUP itu kan bisa beda-beda programnya Pak. Jadi sesuaikan saja dengan pemegang IUP-nya. IUP-nya ngomong apa, kita ngikut di situ.
Seperti itu Pak Ferdin ya. Sudah terjawab ya, oke, sudah direspon Pak di kolom chat. Baik, tadi ada Pak Tajudin, mungkin kesempatan terakhir nih. Apakah monitor Pak Tajudin? Tadi sudah sempat open mic. Oke, Silakan Pak Tajudin untuk pertanyaan. makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat rekan-rekannya, sama buat Pak Pendi. Pak, saya minta mau sharing aja nih Pak. Kebetulan saya dari di Departemen HSE di PT Alam Jaya Bara Pratama untuk di set Kukar Pak ya, Kalimantan Timur. Untuk SML ini kebetulan kita sudah pernah lakuin Pak, tapi melalui vendor. Nah, setelah hasil SML itu keluar barulah terbit Juknis ini Pak. Nah, ini kita agak ya dilema juga kan, kait hasil SML yang sudah kita lakukan melalui vendor ini, apakah hasil itu bisa kita tampilkan Pak untuk terkait kita kan di IUP ini kan terkait RKAB Pak ya, untuk 3 tahun ke depan ini. Nah juga terkait nilainya kan tadi Pak Pendi bilang kalau nilainya itu parameternya di bawah reseller, berarti kan harus mengeluarkan ada namanya tujuan sasaran program Pak ya tahun ke depan. Nah itu seperti apa Pak? Apakah kami masih bisa memakai yang dilakukan oleh vendor kemarin, atau membuat ulang lagi di mengikuti Juknis dengan ya alhamdulillah ada file yang diberikan oleh Pak Pendi ya, yang kita bisa lakukan Pak. Mungkin itu yang pertama. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terus terang aja kita juga terkendala persetujuan izinkan untuk izin kita juga, jadi tidak ada kegiatan. Nah, kalaupun izin kita di approve, nah ini yang jadi kendala kami Pak. Kalau ini sharing aja Pak ya Pak Pendi ya, gimana sih solusinya? Apakah kita tetap lakukan untuk SML untuk rencana di 2004 ini 3 tahun ke depan, atau seperti apa Pak? Kita saran masukannya lah untuk sharing ini Pak. Makasih Pak Pendi, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fendi. Baik, salam pagi Pak Tajudin. Jadi mungkin kasusnya bukan hanya di Pak Tajudin saja ya, karena di kami juga sudah melakukan 2 bulan sebelumnya terkait. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Dudi tadi, kita hire konsultan untuk melakukan itu dengan biaya puluhan. Tetapi sekali lagi alat ukurnya berbeda pun hasilnya itu di gradasi yang sama, tetapi alat ukur dan indikatornya berbeda Pak. Karena alat ukur dan indikatornya berbeda, maka hasilnya tidak bisa Pak digunakan untuk gap design 10, kecuali Bapak membuat gap dan seterusnya. Tetapi itu butuh Pak, text time. Iya, iya. Makanya Bapak harus melakukan, sebelumnya kami juga melakukan kan sebelumnya kita sudah mulai melakukan, tetapi kan alat ukurnya berbeda Pak, nggak bisa dibandingkan, karena indikatornya juga berbeda. Seperti itu ya Kata Sudin ya. Itu pertanyaan yang pertama. Sementara untuk pertanyaan yang kedua, oke, ini kita lakukan di tahun ini Pak ya, di tahun 2023. Bila nilainya itu terencana, maka kita bisa melakukan lagi 3 tahun berikutnya Pak. Jadi baru dilakukan. Kalau misalnya nilai indikatornya itu ada yang di bawah terencana, maka itu harus dilakukan di tahun berikutnya, di indikator itu saja. Kalau aturannya seperti itu Pak Tajudin ya. Begitu. Jadi tetap kita lakukan Pak. Kalaupun jalan di tahun depan itu yang digunakan Pak. Ya, kalau misalnya Pak Tajudin melakukan dengan Design 10, dan hasilnya itu semua terencana, maka Pak Tajudin tidak perlu melakukan di tahun depan Pak. 3 tahun lagi baru melakukan. Tetapi apabila satu indikator, misalnya dari 4 indikator, indikator ketiga ternyata nilainya negatif nih, maka di tahun berikutnya Pak Tajudin hanya melakukan pengukuran untuk indikator itu Pak.
Seperti itu Pak Tasudin. Makasih. Nah, aturan mainnya seperti itu. Tapi kalau semua aturan ya 3 tahun lagi baru dilakukan. Seperti itu. Makasih Pak Fendi, Pak Dian sama Pak Didi. Oke. Kembalikan ke Pak Yang ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Tajudin sudah terjawab gitu ya. Nah, baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 jam bersama-sama gitu ya. Maka dari itu, sebelum diakhiri gitu ya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan dari sharing session ini, Pak Fendi. Apa kira-kira eksekutif summary yang bisa dibawa oleh rekan-rekan sehingga nantinya bisa menjadi energi positif untuk meng-create bagaimana melakukan SCML ini? Dipersilahkan Pak Fendi. Pak, jadi ya Pak Ian ya Pak Usni sudah berikan kesempatan untuk teman-teman juga tetap dilakukan saja untuk sharing session ini. Ini bukan apa ya, tetapi ini saya hanya sudah menikmati, hanya masalah sudah melakukan atau belum dan sharing pengalamannya seperti itu. Dan sesuatu teman-teman yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Semoga ini menjadi tetap besar dan pesan saya sekarang lakukan Pak, karena memang ini aman regulasi Pak ya, dan sudah meminta kalau enggak nanti kita dapat teguran. Ini kan mau di SMK juga, paling tidak hasilnya itu bisa jadi acuan untuk mengisi soal 3.1 kan, 2.1 kan, awal. Jadi seperti itu saja. Saya kembalikan ke Pak Deddy dan terima kasih Pak. Semoga Baik, terima kasih Bang Fendi atas paparan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, demikianlah dari diskusi sharing session pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam mengawal sesi diskusi ini ada kurangnya ya, mohon dimaafkan gitu ya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Kang Husni selaku MC dalam acara ini. Kami persilahkan Kang Husni. Baik, Mas Estian, terima kasih sudah memandu kegiatan hari ini ya. Baik Bapak dan Ibu, berakhir sudah kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan sampaikan dari narasumber tidak malah tambah berat dengan deadline juga yang sudah makin dekat akhir tahun yang harus direalisasikan untuk rencana di tahun depan tentunya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit melonggarkan beban kita saat ini dengan sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Fendi. Ya, baik, untuk menutup kegiatan sebelum semua meninggalkan ruangan, mohon izin untuk bisa membuka atau open kamera. Kita coba untuk ambil dokumentasi ya. Ada 3 slide, jadi tidak akan lama. Slide pertama. Slide pertama, 1, 2. Tahan. Slide kedua. Sekarang slide ketiga.